Baik, bicara-bicara tentang sejarah kurikulum pada tahun 1994 dan kurikulum 2004 itu, yang pertama kita bahas terlebih dahulu pada kurikulum 1994 itu. Nah, sejarahnya itu kurikulum ini hadir itu karena hasil upaya untuk memadukan kurikulum sebelumnya seperti pada kurikulum 1975 dan kurikulum pada tahun 1984. Nah, pada kurikulum ini terdiri dari muatan nasional sampai muatan lokal. Nah, namun adanya kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 dan diikuti dengan hadirnya suplemen kurikulum 1999 sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Nah, selanjutnya itu kebijakannya dan ciri khas. Kita bahas lebih lanjutnya, yaitu pada kurikulum 1994 ini bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya itu kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajarannya sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Begitu. Nah, untuk ciri khasnya, yang pertama itu pada kurikulum ini pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem 1 bulan. Nah, yang selanjutnya ciri khasnya pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat. Dan ciri yang terakhir pada kurikulum 1994 ini yang tadi bersifat populis begitu. Nah, selanjutnya untuk struktur kurikulum ini, strukturnya itu horizontal yang berisikan tujuan materi, pembelajaran, evaluasi, dan sarana prasarana termasuk buku pelajaran begitu. Nah, untuk selanjutnya itu pada sejarah kurikulum 2004. Nah, kurikulum ini sebagai pengganti dari kurikulum tadi sebelumnya, kurikulum 1994 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, jadi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi yang menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi begitu. Nah, yang terakhir untuk unsur pokoknya yaitu pengembangan pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang hanya berlaku sampai tahun 2006. Begitu. Nah, untuk kebijakan dan ciri-cirinya pada kurikulum ini menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik baik secara individual maupun klasikal. Yang selanjutnya berorientasi pada hasil dan keberagaman. Selanjutnya penyampaian dalam pembelajaran itu menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Nah, yang selanjutnya sumber belajar bukan hanya pendidik, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi edukasi begitu. Nah, yang terakhir untuk kebijakan dan ciri-cirinya itu dilakukan pada proses dan hasil berbelajar dalam upaya penugasan suatu kompetensi begitu. Nah, untuk yang terakhir itu struktur kurikulum 2004 itu terdiri dari yang pertama itu ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan yang terakhir itu materi pokok begitu. Saya baik teman-teman, kita telah menyimak penjelasan dari Kak Alon mengenai kurikulum tahun 1994 dan kurikulum tahun 2004. Selanjutnya kita beralih ke Kak Rizal yang akan menjelaskan mengenai kurikulum 2006 dan kurikulum 2013. Silakan Kak Rizal. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kurikulum 2006 terlebih dahulu. Jadi akan membahas mengenai sejarah, ada ciri khasnya, kemudian kebijakan di kurikulum tersebut dan juga strukturnya. Mungkin mengenai sejarah itu kurikulum 2006 atau KTSP merupakan lanjutan dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi 2004 yang sudah disampaikan oleh Alwan tadi. Jadi 2006 ini merupakan perkembangan. Bahkan KTSP 2006 merupakan revisi dari kurikulum 2004. Oleh karena itu muncullah kurikulum 2004.
2004. Kemudian mengenai ciri khas, kurikulum 2006 ini mempunyai ciri khas, yaitu mata pelajarannya itu berdiri sendiri, mempunyai kompetensi dasar tersendiri. Itu merupakan ciri khas dari kurikulum 2006. Kemudian pendidik itu lebih aktif dibandingkan peserta didik. Itu merupakan contoh dua ciri khas dari kurikulum 2006. Kemudian kita membahas mengenai kebijakan yang ada di kurikulum 2006. Itu terdapat di Permendiknas nomor 22 tahun 2006 mengenai standar isi. Jadi di situ terdapat kompetensi minimal untuk lulus. Itu tercantum di Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur kurikulum di 2006. Jadi untuk struktur kurikulum 2006 itu ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Adapun strukturnya itu disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran tertentu. Seperti itu. Kemudian setelah 2006 selanjutnya adalah kurikulum 2013. Jadi untuk kurikulum 2013 ini tentunya lebih modern ya daripada kurikulum 2006. Karena berdasarkan sejarahnya kurikulum 2013 ini lebih mengembangkan dari kurikulum 2006 seperti itu. Bahkan dilandasi karena pemikiran yang lebih maju, dan 2013 pun lebih berpacu kepada peserta didik. Jadi salah satu ciri khas dari 2013 itu berpacu pada peserta didik, berbeda dengan kurikulum 2006 yang mana pendidik justru lebih aktif. Tetapi di 2013 ini peserta didiklah yang bentuk aktif. Itu merupakan sedikit sejarah dan ciri khas dari 2013. Kemudian ada kebijakan di 2013, kebijakan dari pemerintah, yaitu pada Permendikbud nomor 57 tahun 2014, yang mana di situ mengenai kurikulum di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yang mana di kebijakan tersebut itu terdapat 8 pasal. Mungkin nanti bisa dibuka teman-teman di Permendikbud nomor 57 tahun 2014. Kemudian kita membahas mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum di 2013 itu lebih lebih banyak dibandingkan 2006. Karena memang 2013 ini adalah perkembangannya. Jadi seperti contohnya dari strukturnya itu seperti mata pelajaran kelompok A. Jadi ada kelompok A, ada kelompok B. Kelompok A itu berupa mata pelajaran muatannya dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Kemudian mata pelajaran kelompok B merupakan mata pelajaran yang muatan dan acuannya itu dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi oleh muatan lokal atau mulok bahasanya jika di sekolah dasar. Mungkin itu sedikit pembahasan dari saya mengenai 2006 dan 2013.